Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nilai orang itu, harganya orang itu di sisi Allah adalah menurut keyakinan dan amalnya. Kalau keyakinannya benar, amalnya benar, ini orang bernilai, orang berharga, orang mahal. Maka ditempatkan oleh Allah di tempat yang mahal, di tempat yang berharga, yaitu di surga Allah SWT. Tapi kalau orang itu keyakinannya salah, amalannya salah, walaupun dia ini seorang raja, walaupun dia ini orang kaya, walaupun dia ini ganteng, maka ditempatkan di tempat yang rendah, karena dia ini adalah orang rendah, yaitu di neraka Allah SWT. Nah, muliakan Allah SWT, ini perlu kita renungi betul-betul. Saya ini harganya di depan orang-orang sekolahan, harganya apa? Harganya SMP, SMA, S1, S2. Itu harga kamu di depan orang-orang sekolahan. Harga kamu di depan petani mungkin nggak ada, nggak punya sawah, nggak pernah macul. Ini harganya tinggi nih menurut orang petani, karena dia punya sawah 10 hektar, pandai garap sawah. Ini harganya menurut orang politik, ini bupati, camat, presiden. Ini harganya menurut orang ekonomi, ini menengah ke bawah, menengah ke atas, orang kaya, orang miskin. Sekarang pernahkah kita ini berpikir, kamu ini harganya di depan Allah bagaimana? Kita ini harganya di depan Allah SWT bagaimana? Penghargaan orang politik, penghargaan petani, penghargaan orang sekolahan. Kalau sudah mati habis semua. Dikubur apa ada sekolahan? Apa ada profesor? Ada S1, ada S2? Dikubur tidak ada pertanian, tidak ada presiden. Sebentar lagi itu yang ada nilainya hanyalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu berpikir ini, saya ini ada nilai enggak di sisi Allah? Saya ini ada nilai di sisi Allah atau tidak? Kalau di sisi orang-orang, saya ini Pak Lurah, saya ini Pak Bupati, itu kan di sisi orang. Kalau orangnya pada mati semua, kamu mati juga, terus kamu nilainya apa? Wong yang menilai aja mati. Saya ini kalau di sisi orang-orang ahli teknologi, saya ini insinyur sipil, insinyur bangunan, insinyur ini, insinyur itu. Insinyur itu ada nilainya ketika masih ada di dunia ini. Kalau di akhirat nggak ada jembatan, nggak ada sekolahan, terus kamu tuh nilainya apa? Nilainya insinyur pensiun? Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Insinyur ditanyakan lagi, pensiun nggak pensiun terserah kamu. Yang ada nilai di sisi Allah hanya yakin kamu gimana, amal kamu apa, itu yang ada nilai di sisi Allah. Maka nanti dikubur, semua orang ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Pertanyaannya 3 ini. Siapa Rob kamu? Keyakinan kamu kepada Allah itu bagaimana? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Rakyat masuk kubur ditanya itu, siapa Robmu? Raja masuk kubur ditanya, siapa Robmu? Profesor masuk kubur bukan ditanya matematika, bukan ditanya fisika, bukan ditanya teknologi, siapa Rob kamu? Lu saya ini profesor kok ditanya Rob apa? Pentung dasi. Tidak peduli siapa saja. Yang ada nilai di sisi Allah hanya keyakinan kamu kepada Rabb bagaimana. Kalau dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, pemeliharaku adalah Allah, Allahu Rabbi, pimpinanku adalah yang mulia baginda Muhammad SAW, agamaku Islam. Nah, ini perjalanan lancar menuju surga Allah, insya Allah. Ya, kalau 3 ini tidak bisa jawab, walaupun bagaimanapun kayanya, bagaimanapun pinternya,
bagaimanapun cerdasnya, bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun jabatannya, kalau 3 ini nggak bisa jawab, dipukul sama malaikat di kuburnya, sama lumat, disiksa di kuburnya. Ini hamba yang tidak tahu kepada Tuhannya, ini umatnya yang tidak tahu kepada nabinya, ini manusia yang tidak tahu agamanya, dilempar ke neraka. Nah, untuk perkara inilah kita berkumpul di sini, untuk persiapan nanti itu ketika kita masuk alam yang lain, alam akhirat itu bagaimana. Ini tidak bisa dielak. Sebagaimana kita datang ke dunia ini, kita tidak bisa mengelak. Kenapa saya ini kok lahir di Jawa? Kenapa saya lahir di Madura? Kenapa saya lahir di Mekah, di Madinah? Enggak ada yang bisa nolak. Saya tidak mau lahir di dunia, enggak bisa nolak. Begitu juga bila Allah menghendaki kita pindah ke akhirat, juga kita tidak bisa menolak.